bagaimana elektabilitas Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Mas Ganjar menjelang 1 minggu atau 5 hari menjelang Pilpres 2024. Apakah yang disampaikan berbagai lembaga survei 50% lebih itu benar atau sebagian besar adalah di bawah 50%? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tercinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tinggal 1 minggu, bahkan 5 hari ini menjelang Pilpres 2024. Dan informasi beragam. Ada yang mengatakan 1 putaran, karena ada beberapa lembaga survei 50% lebih. Ada yang mengatakan, pasti 2 putaran, karena ada yang menyampaikan lembaga survei di bawah 50%. Ayo kita baca di media, dan selanjutnya nanti kita kupas apa sebenarnya yang terjadi dengan berbagai lembaga survei tersebut. Judulnya, elektabilitas Anies Prabowo Ganjar sepekan jelang pencoblosan. Ini adalah di CNN Indonesia. Saya mencari di beberapa media agak jarang. Maksudnya mereka menampilkan dengan yang beragam berbeda. Yang beragam itu jarang, tetapi ini menampilkan yang sangat beragam. Jakarta, CNN Indonesia, para calon presiden dan wakil presiden yang bertanding adalah Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakebuming, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tepat 7 hari menjelang Pilpres 2024, itu sejumlah lembaga survei merilis hasil survei elektabilitas terkini ketika pasangan calon. Pasti kita bertanya-tanya siapa yang teratas, dan mungkinkah 1 putaran atau pasti 2 putaran. Seluruh hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran di urutan pertama. Sementara itu, Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud bersaing di posisi kedua. Berikut survei terkini para pasangan calon presiden rangkuman CNN Indonesia. Oh, ini rangkuman tetapi menjelang 1 minggu atau 5 hari. Kok 1 hari 5 hari? Ya maksudnya 1 minggu atau sampai 5 hari. Political Weather Station, survei dilaksanakan 21 sampai 25 Januari 2024 dengan jumlah responden 1.220, margin error plus minus 2,81% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Anies Muhaimin 21,3%, Prabowo Gibran 52,3%, Ganjar Mahfud 19,7%. Di sini tidak dijelaskan tentang swing voter ataupun yang undecided voter. Kemudian Denny JA LSI, survei dilaksanakan pada 16 sampai 26 Januari. Jumlah responden 1.200 orang, margin error 2,9%. Anies Muhaimin 22,0%, Prabowo Gibran 50,7%, Ganjar Mahfud 19,7%. Ini menurut Denny. Kemudian indikator politik Indonesia. Survei dilaksanakan pada 10-16 Januari 2024 dengan jumlah responden 1.200 orang, margin error plus minus 2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%. Anies Muhaimin 24,7%, Prabowo Gibran 48,55%, Ganjar Mahfud 21,6%. Oh, kemudian lembaga survei Indonesia LSI yang dilaksanakan pada 10-11 Juli Januari 2024 dengan 1.206 orang responden, margin of error plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Anies Muhaimin 23,2%, Prabowo Gibran 47%, Ganjar Mahfud 21,7%. Jadi
Carta Politika. Survei dilaksanakan 4-11 Januari 2024 dengan 1.220 orang responden. Margin of error 2,82%. Anies Mohaimin 26,7%, Prabowo Gibran 42,2%, Ganjar Mahfud 28%. Nah, 5 lembaga survei. Carta Politika, Lembaga Survei Indonesia, Indikator Politik, LSI DNIZA, Political Research. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini jelas satu putaran atau pasti 2 putaran? Menurut analisis saya, pertama, dari 5 lembaga survei tadi yang mengatakan bahwa 50% lebih itu hanya 2, yaitu Political Research, Prabowo Gibran 52,3% dan LSI DNIZA 50,7%. Adapun yang mengatakan di bawah 50%, ada 3, Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, dan Carta Politika. Kalau lembaga LSI bukan DENI, itu hanya 47% Prabowo, Carta Politika 42,2%, kemudian indikator 48. Kalau menurut saya, dari ini semuanya hampir bisa dipastikan 2 putaran. Mengapa? Ya, kita kalau ngomong 5 lembaga survei, hasil rangkuman CNN, maka itu menunjukkan bahwa tidak seragam lembaga survei untuk memutuskan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa dinamika yang ada di masyarakat itu belum ada sebuah keputusan terkait dengan 50%, maksudnya kepastian 50%. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini hampir bisa dipastikan 2 putaran. Meskipun berbagai gerakan yang ada itu sudah dihadirkan oleh 01, 02, ataupun 03. Di sini, keberadaan semangat untuk 1 putaran ditolak oleh lembaga survei yang lebih banyak. Meskipun sebetulnya kalau berbicara kualitatif, itu ya tidak bisa banyak-banyak, tetapi ini kuantitatif. Meskipun respondennya hanya 1.200-an. 3 lembaga survei tentunya kredibel ya. Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, Carta Politika, saya pikir sering mempublish survei. Jadi kalau menurut saya ini suasana seperti Pilgub DKI pada 2012-2013 atau pada waktu 2017. Di mana waktu itu kalau 2012-2013 Pak Jokowi itu dikatakan kalah oleh Fauzi Bowo. Dan akhirnya pada waktu itu, mengapa? Karena Fauzi Bowo selalu di bawah 50%. Pak Jokowi tidak sampai 50%. Tetapi pada waktu hari H, Pak Jokowi bisa menang. Begitu juga pada waktu 2017-2018. Pak Anies Baswedan dikatakan kalah waktu itu oleh Ahok. Tetapi Pak Anies Baswedan selalu mengatakan pokoknya 2 putaran. Memang saya tidak 1 nomor pertama, tapi 2 putaran. Akhirnya pada putaran kedua itu menang. Melihat dari tren yang ada bahwa tidak seragam antara lembaga survei, maka bisa dipastikan ini 2 putaran. Kemudian yang kedua, selanjutnya, apakah Pak Prabowo bisa memenangkan pada 1 putaran? Maksudnya 1 putaran atau 2 putaran? Kalau menurut saya, seandainya 1 putaran, Pak Prabowo agak sulit terjadi karena berbagai lembaga survei ini. Kalau 2 putaran, tergantung komunikasi politiknya dengan pihak-pihak yang ada. Kalau misalkan tidak melakukan komunikasi politik yang baik, yang bisa melaksanakan adalah Anies Mas Ganjar, maka ya selesai Pak Prabowo. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan nanti yang menang pada runner up itu adalah Pak Anies dan Pak Ganjar yang harus meninggalkan kontestasi, kalau Pak Prabowo bisa
melakukan komunikasi politik yang baik, bisa menyalip, maksudnya tetap mempertahankan. Tetapi kalau tidak, yang mampu komunikasi politik adalah Pak Anies Baswedan, maka bisa-bisa Pak Anies Baswedan. Tapi sebaliknya, kalau misalkan yang runner up itu adalah Mas Ganjar, kemudian yang suara yang diperebutkan adalah suaranya Mas Anies, siapa yang mampu berkomunikasi? Kalau yang mampu berkomunikasi politik yang baik adalah Mas Ganjar, sangat mungkin kemudian yang menang adalah Mas Ganjar. Tetapi kalau Pak Prabowo bisa melakukan komunikasi politik, maka ya Pak Prabowo. It's depend political communication. Kemudian yang ketiga, selanjutnya, bagaimana dengan kepastiannya? Apakah 1 putaran, 2 putaran, atau ada diskualifikasi yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Mahfud MD terkait dengan etik yang tampil di Mahkamah Konstitusi, atau di DKPP sampai Ketua KPU diberi peringatan terakhir. Kalau menurut saya, ya perjalanan ke DKPP itu adalah biar berjalan saja. Terkait dengan yang mampu mendiskualifikasi, apa yang disampaikan Pak Mahfud MD ada benarnya. Posisi bukan sebagai calon ya, posisi sebagai orang yang sangat paham tentang hukum. Pilgub DKI, tokoh Pilgub DKI, beberapa pemilihan kepala daerah itu bisa didiskualifikasi ketika ada proses pembuktian yang tidak beres dalam proses politik. Misalkan ketika ada politik uang yang bisa dibuktikan, taruh di Mahkamah Konstitusi, atau ya bagaimana aparat birokrasi yang digerakkan, atau yang lainnya. Kita tidak tahu yang mana yang akan menyerang. Tapi bahwa diskualifikasi itu sangat terbuka di Mahkamah Konstitusi. Kalau Bawaslu ya sangat mungkin terbuka, tetapi Bawaslu sifatnya lebih dominan kepada rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi. Ketika ada proses yang taruh tipis dan kemudian itu bisa mempengaruhi terhadap kemenangan dan kekalahan, bisa diskualifikasi atau pemilihan ulang. Pecinta masa depan kritik, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau menurut saya, bahwa Pilpres 2024 14 Februari ini seru karena memang belum ada final siapa yang menjadi pemenang. Lembaga survei semuanya tidak jadi satu, bahkan lebih banyak yang mengatakan 2 putaran karena tidak. Yang 3 komposisi sebagaimana yang dirilis oleh rangkuman CNN ini adalah 3 mengatakan tidak ada yang 50%, hanya 2, tetapi yang lebih kredibel adalah yang 3 menyampaikan 2 putaran itu. Tetapi sekali lagi, semuanya tergantung pada di detik-detik terakhir pada proses kampanye ini. Begitu juga di hari tenang. Tetapi menurut saya, politik uang harus dijauhi supaya tidak menjadi ancaman dari diskualifikasi. Ini tidak hanya terjadi pada Pilpres saja. Pemilu legislatif, pemilu DPD, juga antisipasi. Mungkin kalian akan mendengar, apa sih ngomong politik uang. Faktanya itu di lapangan banyak politik uang. Kalau tidak percaya, buktikan saja bahwa diskualifikasi itu juga menjadi salah satu bagian ancaman terkait dengan orang yang tidak melaksanakan perintah konstitusi, perintah regulasi pemilu. Semoga bermanfaat, menjadi referensi kita, tetapi kita ikuti saja siapa sebenarnya yang mendekati kebenaran pada 14 Februari. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.